Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan baik dari internasional dan juga domestik. Dan informasinya apa saja? Mari kita simak rangkumannya berikut ini. Defisit perdagangan Amerika Serikat dilaporkan menyusut di Juni 2024 untuk pertama kalinya dalam 3 bulan. Kondisi ini dipicu nilai ekspor barang dan jasa meningkat terbesar sejak awal tahun ini. Departemen Perdagangan Amerika merilis kesenjangan dalam perdagangan barang dan jasa menyusut 2,5% dari bulan sebelumnya, menjadi 73,1 miliar dolar Amerika. Perkiraan median dalam survei Bloomberg menunjukkan adanya defisit 72,5 miliar dolar Amerika. Nilai ekspor meningkat 1,5%, sedangkan impor naik 0,6%. Sementara itu, Chief Executive Officer Goldman Sachs Group Inc. David Solomon memperkirakan Bank Sentral Amerika Serikat The Fed akan menghindari mengambil langkah darurat untuk menurunkan bunga acuan untuk menghindari ekonomi Amerika jatuh ke jurang resesi. Pernyataan ini muncul di tengah spekulasi di kalangan investor terkait respons The Fed yang akan melakukan tindakan darurat untuk memotong bunga acuan sebelum pertemuan rutin yang akan berlangsung di September. The Fed dinilai akan merespons situasi pasar saham dunia yang anjlok awal pekan ini karena merespons data ketenagakerjaan akhir pekan lalu. Dari Eropa, data pesanan pabrik Jerman menunjukkan peningkatan yang kuat di Juni 2024, memberikan sedikit harapan bagi perekonomian setelah kontraksi di kuartal kedua. Kontrak untuk barang-barang made in Germany melonjak 7,0% di Juni, di atas ekspektasi minus 2,0% dan meningkat dari 6,2% di bulan sebelumnya. Skala tahunan pesanan industri Jerman naik 3,0% dibandingkan penurunan 4,4% di Mei. Dari dalam negeri, Bank Indonesia mengumumkan cadangan devisa per akhir Juli 2024 sebesar 145,4 miliar dolar Amerika. Devisa naik sebesar 5,2 miliar dolar Amerika dari posisi bulan sebelumnya. Kenaikan posisi cadangan devisa tersebut terutama dipengaruhi oleh penerbitan sukuk bunga global pemerintah setelah penerimaan pajak dan jasa. Posisi cadangan devisa di akhir Juli 2024 setara dengan pembiayaan 6,5 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Dari berbagai sumber untuk ADX Channel. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana rupiah menguat terhadap dolar Amerika Serikat setelah pernyataan Bank Sentral The Fed mengurangi kekhawatiran pelaku pasar terhadap potensi resesi ekonomi Amerika Serikat. Dikutip dari data RTA hingga perdagangan Rabu siang tadi, rupiah masih melanjutkan penguatan di 0,36% di level 16.102 per dolar Amerika Serikat. Bahkan secara intraday rupiah sempat menguat ke 16.099 per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah sudah dibuka menguat di 0,12% di angka 16.150 per dolar Amerika di Rabu pagi tadi. Hal ini senada dengan penutupan perdagangan kemarin di Selasa yang juga mengalami penguatan di 0,12%. Pergerakan rupiah masih diselimuti sentimen nada dovish yang datang dari The Fed yang berdampak meredanya kekhawatiran resesi di Amerika Serikat. Para trader terpantau memodernisasi ekspektasi penurunan suku bunga The Fed. Pergerakan pasar swap menunjukkan penurunan bunga The Fed diprediksi sekitar 125 basis point dibandingkan dengan 150 basis point di Senin awal pekan. Langsung saja kita akan coba lihat bagaimana update pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, dan tampaknya pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat semakin menguat. Posisi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sudah kembali di bawah level 16.100-an, tepatnya di 16.079 rupiah. Kemudian terhadap euro di 17.547 rupiah, pound sterling di 20.435 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 109,59 rupiah.